Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Max Talent Player. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, Patung Mandra berkata, "Kalau begitu buktikan dirimu." Dengan mengaktifkan Eye of Perception, sebuah layar sistem muncul, lalu menampakkan 7 lubang di Patung Mandra. Setelah itu Hyuk-jin bergumam, "Proses pembuktian kualifikasi, maka aku harus lulus tes ini untuk bisa maju dalam menyelesaikan Dungyeon Stasiun Seoul. Kalau gagal, siapapun yang mencoba tantangan ini jantungnya akan hancur. Jadi tantangan pertama adalah menunjukkan item yang kudapat dari 7 jalur, lalu memasangkan item kunci pada patung mantra sesuai urutan jalur. Yang pertama adalah cincin ini." Lalu layar sistem muncul, "Kirim cincin Nepalas, ya atau tidak?" Dengan tatapan serius Hyuk-jin berkata, "Ya." Selanjutnya Hyuk-jin memasangkan kalung Dyugo, gelang Delansia, dan seterusnya sesuai urutan jalur. Dan kemudian item-item itu pun terpasang pada patung mantra. Setelah semuanya terpasang, patung mantra berkata, "Kau telah membuktikan dirimu. Lalu kau penantang, jawab pertanyaanku, siapa namamu?" Dengan tatapan serius Hyuk-jin berkata, "Namaku." Sebelum melanjutkan perkataannya, ia mengingat kejadian sebelum ia dikirim ke masa lalu, bahwa dalam sebuah video seseorang menjelaskan bahwa mandra berarti kandang kuda, dan patung mandra pada dasarnya adalah penjaga yang melindungi kandang kuda. Penjaga ini mempunyai misi yang sederhana. Dikatakan bahwa terdapat 7 jalur di padang rumput yang luas, tempat para banteng yang sedang berkeliaran, dan pemilik padang rumput menyebutkan sesuatu dugaan bahwa patung tersebut bertugas menjaga apa yang disembunyikan sampai pemiliknya kembali. Dan untuk mengenai hadiah tersembunyi di Dungyeon Stasiun Seoul yang ditinggalkan oleh pemilik kandang, jika kau ingin mengambil harta karun itu, kau harus menjawab dengan nama yang berbeda dari namamu sendiri. Lalu setelah mengingat memori pikirannya di pikiran masa lalunya, Hyuk-jin kini berkata kepada patung mandra, "Pemilikmu orang yang telah memberimu kehidupan baru, dan namaku adalah Rancher." Setelah mengetahui jawaban Hyuk-jin, patung mandra itu terkejut, dan begitu juga orang-orang yang bersamaan dengan Hyuk-jin. Mereka pun terkejut atas apa yang Hyuk-jin katakan. Namun tanpa diduga-duga, dengan sikap layaknya hamba kepada tuannya, patung mandra berkata, "Saya menyapa pemilik saya." Lalu layar sistem muncul. "Anda telah menemukan jawaban yang benar. Anda telah menyelesaikan hidden quest." Sementara itu, setelah melihat layar sistem, Hyuk-jin bergumam, "Akhirnya aku bisa mendapatkannya." Kemudian layar sistem muncul kembali. Pengamatan Panama memiringkan kepalanya. Lady of the Skull terkejut. Whispering Devil merasa sangat terhibur. Sementara itu, setelah mengetahui opanya berhasil, Sunhwa pun merasa senang. Namun orang di belakang Sunhwa, mereka merasa kesal dan tidak percaya. Lalu mereka berkata, "Apa? Kenapa patung itu tiba-tiba membungkuk? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemilik? Dan pemberitahuan macam apa itu? Tapi entahlah, bukankah semuanya sudah berakhir dengan baik?" Lalu Hyo-hyun pun bergumam setelah melihat keberhasilan Hyuk-jin, "Aku khawatir akan terjadi sesuatu sebelumnya, tapi seperti yang kupikirkan, dia itu tidak normal." Kembali ke Hyuk-jin dan patung mandra. Patung mandra berkata, "Ini barang yang Anda titipkan pada saya. Tolong pilihlah salah satu dan bawalah." Lalu layar sistem muncul. Pilihlah hadiahnya. Pertama, kuiras mandra. Kedua, grid sword mandra. Ketiga, sarung tangan mandra. Setelah itu Hyuk-jin bergumam, "Ini adalah hadiah yang tersembunyi di Dungyeon Stasiun Seoul. Akan sangat membantu kalau aku mendapatkannya sedini mungkin. Tapi kalau ku pertimbangkan tempat yang berikutnya, maka pilihan terbaiknya adalah..." Di saat Hyuk-jin akan memilih hadiah, ia dikejutkan ketika Jo-hwan berkata, "Sepertinya kau mendapatkan hadiah istimewa. Selamat Sunbae."
Tapi aku tidak bisa melihat apa itu, dan aku hanya perlu menunggu, bukan? Hyuk-jin menanggapi, ya, itu butuh waktu, jadi kau hanya perlu menunggu sebentar. Jo-hwan berkata, kalau memang sebanyak itu, maka tidak apa-apa, jadi selesaikan apa yang kau lakukan, Sun Bae. Setelah itu Jo-hwan pun meninggalkan Hyuk-jin. Namun di saat ia berjalan meninggalkan Hyuk-jin, Jo-hwan pun tersenyum mengerikan, seolah akan melakukan sesuatu kepada Hyuk-jin. Namun tanpa disadari Jo-hwan, Hyuk-jin pun sudah menyadari niat buruk dari Jo-hwan dan ia pun langsung mengaktifkan AO Perception. Setelah mengaktifkan AO Perception, Hyuk-jin melihat Chun-hwan menatap kembali ke arah dirinya. Terutama ia melihat ke arah Sun-hwa. Setelah tahu Sun-hwa ditargetkan, Hyuk-jin bergumam. Dia punya raut wajah busuk dari tadi, jadi dia mengincar Sun-hwa. Jadi dia pikir aku tidak bisa melihatnya, sehingga dia mulai dengan terang-terangan. Setelah itu Hyuk-jin berkata, aku sudah memilih hadiahku dan aku akan memilih sarung tangan Mandra. Patung Mandra menanggapi, ya, saya mengerti. Saya akan memberikan sarung tangan ini pada pemilik saya. Setelah itu Hyuk-jin menerima sarung tangan Mandra. Lalu layar sistem muncul. Sarung tangan Mandra mempunyai toleransi khusus terhadap racun dan melindungi pemakainya dari berbagai jenis infeksi. Efek defensif plus 2, resistensi racun plus 3. Patung Mandra berkata kembali, saya harap ini akan menjadi hadiah yang berguna dalam membantu perjalanan Anda ke depan. Sembari melihat sarung tangan Mandra, layar sistem kembali muncul. Anda telah menyelesaikan Mandra Plaza. Mandra Plaza telah selesai. Skenario berikutnya adalah jalan bercabang akan dimulai. Jalan bercabang, jalur terakhir menuju Dungeon Stasiun Seoul. Temukan cara membersihkan Dungeon Stasiun Seoul. Jika Anda gagal menyelesaikan Dungeon, maka Dungeon Break akan terjadi. Setidaknya satu pemain harus masuk ke setiap jalur. Setelah melihat ada quest baru, Hyuk-jin berkata, ini adalah jalur terakhir dan ada 2 jalur. Dan itu juga berarti Raid Dungeon Stasiun Seoul hampir berakhir. Sun-hwa di samping Hyuk-jin menanggapi, akankah kita pulang dulu, Opa? Sembari melirik Sun-hwa, Hyuk-jin menimpali, ini belum berakhir, jadi jangan lengah dan tetaplah di sampingku. Baik, aku akan berada di belakangmu, Opa, ucap Sun-hwa. Tiba-tiba Jo-hwan berkata, hei, kalian berdua tolong tunggu kami. Aku kecewa, Sun Bae. Bukankah kita bekerja sama? Rasanya seperti kita hanya mengikuti perintahmu sekarang. Tapi tidak semua orang juga setuju dengan hal ini. Jadi sepertinya agak berlebihan. Maka kita harus membagi menjadi 2 kelompok untuk mengikuti jalan, bukan? Jadi menurutku kita harus membagi diri kita dengan lebih tepat. Hyuk-jin menanggapi, kalau itu yang kau pikirkan, maka Sun-hwa dan aku akan memilih satu jalur. Dan itu seperti yang kalian lihat sebelumnya. Dan kami berdua sudah lebih cukup. Dengan senyumnya Jo-hwan berkata, kepercayaan diri yang begitu besar. Tapi bagaimana kau bisa jamin bahwa kalian berdua saja sudah cukup? Memang bagus untuk percaya diri dengan kemampuanmu saat memasuki tempat baru. Tapi bagaimana kau bisa tahu itu akan berakhir dengan baik? Setelah mendengar penjelasan Jo-hwan, Hyuk-jin menanggapi, mungkin kau ada benarnya. Jadi kalau begitu, menurutmu kita harus membagi kelompoknya bagaimana? Jo-hwan menjelaskan, menurutku membagi kelompok berdasarkan keseimbangan akan lebih baik. Jadi kelompok 3 orang di satu jalan dan kelompok 4 orang di jalan yang lain. Kelompok 3 orang akan kekurangan tenaga. Jadi dengan adanya si tutorial Ender yaitu Yohyun di tim itu bisa menjadi seimbang. Karena itu aku ingin memberi saran. Tolong jadilah pemimpin dari kelompok ketiga orang itu. Sementara itu Sun-hwa akan masuk ke dalam kelompok 4 orang. Dan dia akan bertindak sebagai tank kita. Jadi bagaimana menurutmu, Sun Bae? Dengan tersenyum dan merangkul Sun-hwa, Hyuk-jin menanggapi, bagaimana menurutku?
Tapi setelah itu dengan tatapan marahnya Hyuk-jin berbicara kembali. "Aku tidak suka bangsat." Yunhua berkata, "Apa? Kurasa kau harus menjelaskan kenapa kau bilang seperti itu." Hyuk-jin menjelaskan, "Aku tidak mencoba meyakinkan kalian semua, tapi aku hanya menyuarakan pendapatku, dan juga Sunhua sudah seperti adikku. Jadi aku tak berniat meninggalkannya sampai kita membersihkan Dungyeon ini." Yohuan berkata, "Jadi maksudmu kalian akan tetap bersama-sama sampai akhir." Tapi aku mulai penasaran, dari mana semua keyakinan itu berasal? Mungkinkah kau bertemu dengan guardian yang memberikan informasi dan keuntungan? Setelah mendengar Yohuan berkata demikian, Senia pun sangat terkejut. Tapi keterkejutan Senia bertambah ketika Hyuk-jin mengiyakan perkataan Yohuan. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Informasiku berasal dari masa depan, tapi ku biarkan dia berpikir sesuka hatinya." Lalu layar sistem muncul. Beberapa guardian penasaran dengan sumber informasi itu, beralih kembali ke Yohuan. "Kalau emang begitu, maka aku mengerti kenapa kau begitu percaya diri. Jadi kami menyerah untuk membawa Sunhua ke kelompok kami. Tetapi tetap saja, silakan masuk ke kelompok mereka, Yohyun." Hyuk-jin menanggapi, "Oke, kami tidak keberatan." Yohyun sebari berjalan menuju Hyuk-jin, ia menanggapi, "Baiklah, aku akan bergabung dengan kelompok ini." Setelah pembagian kelompok selesai, sebari pergi Yohuan dengan senyum psikopatnya, ia berkata, "Mari kita bertemu lagi setelah kita menyelesaikan jalur bercabang. Jadi kalian semoga beruntung." Dan tak beberapa lama berjalan, kini Hyuk-jin telah sampai di suatu lorong. Lalu layar sistem muncul, memasuki jalur pertama. "Tolong capai ujung jalur. Petunjuk untuk membuka jalan ada di ujung lorong. Karena kurang dari 5 orang yang masuk, zona aman sementara telah didirikan." Setelah itu Sunhua berkata, "Opah, apa kita hanya perlu pergi ke ujung jalan?" Tiba-tiba Yohyun berkata kepada Hyuk-jin, "Apa kau yang muncul di lantai 2 The Tower Dungyeon saat kami bertarung dengan Magic Troll, dan kita bahkan pernah bertemu di dekat Chonggaecheon sebelumnya? Mungkin sulit bagiku untuk mengingatnya kalau kita hanya bertemu sekali atau 2 kali, tapi kau selalu bersama anak itu. Pada awalnya aku pikir kau adalah orang lain karena kau tidak pernah menyebutkannya. Tapi aku yakin aku mengingatnya dengan benar." Lalu Hyuk-jin menanggapi, "Kau benar, tapi kenapa kau baru mengatakannya sekarang?" Setelah itu Yohuan sembari menunduk, ia berkata, "Terima kasih banyak, kau telah menyelamatkanku. Jujur saja, kau adalah pahlawanku. Dan jika kau tidak memancing Magic Troll hari itu di lantai kedua, aku pasti sudah mati." Namun dengan ekspresi bingungnya Hyuk-jin menanggapi, "Padahal aku hanya mencoba menyelamatkan diri sendiri karena aku tidak ingin mati. Sebaiknya aku merahasiakan hal itu." Sementara itu Yohyun kembali berkata, "Aku terkejut bisa bertemu denganmu lagi seperti ini. Tapi aku tidak akan pernah melupakan bantuan itu. Jadi beri aku kesempatan untuk membalasnya. Dan apapun itu akan kulakukan." Lalu layar sistem muncul di hadapan Yohyun. Keadaan, bakti, hormat, penghargaan, syukur. Dengan merasa heran, Hyuk-jin bergumam, "Astaga, keadaannya menunjukkan bahwa dia memang jujur. Tapi aku tidak menyangka akan mendapatkan bantuan dari Fish King. Entah kenapa ini tidak terasa nyata." Setelah itu Hyuk-jin berkata, "Ya, akan kuingat itu." Dengan bahagia Yohyun menanggapi, "Terima kasih. Ah iya, apa boleh aku memanggilmu kakak mulai sekarang?" Hyuk-jin berkata, "Kakak, tapi kan kau dan aku seumuran." Lalu Yohyun menanggapi, "Aku tidak peduli dengan usia kita. Kau adalah kakak yang menyelamatkanku." "Okelah kalau begitu, lakukanlah sesukamu," ucap Hyuk-jin. Sementara itu tak jauh dari Hyuk-jin terlihat Sunhua tersenyum setelah Yohyun bergabung dengan timnya. Setelah terhenti sejenak, Hyuk-jin pun kembali menelusuri lorong itu. Dan tak lama kemudian Hyuk-jin melihat sebuah kristal besar di hadapannya. Lalu ia berkata, "Kita sudah sampai."
Dan itu adalah kristal bening dari Dungeon Stasiun Seoul. Lalu Hyuk-jin bergumam, seperti yang kuduga, kristalnya masih utuh. Kalau begitu mau bagaimana lagi? Setelah itu Hyuk-jin berkata, semuanya duduklah dan beristirahatlah karena kita akan melakukan sesuatu yang cukup melelahkan. Yohyun berkata, bisakah kita cuma beristirahat di sini? Hyuk-jin menanggapi, tempat ini ditetapkan sebagai zona aman sementara, jadi ini aman. Yohyun kembali bertanya, apa kita bisa menangani kristal itu nanti? Hyuk-jin menanggapi, sebaiknya kita menghemat stamina saat kau melakukan Rai Dungeon. Namun di saat Yohyun dan Hyuk-jin berbincang, Sunhwa menimbrung, oh ya, jika kau adiknya Opah, lalu aku harus memanggilmu apa? Yohyun menanggapi, kau bisa memanggilku apapun yang kau mau. Sunhwa berkata, benarkah? Jadi aku akan terus memanggil Hyuk-jin dengan opaku dan kupanggil kau Tuan Yohyun. Karena ia dipanggil Tuan oleh Sunhwa, Yohyun pun tak percaya dan ia pun sangat terkejut. Namun setelah itu Yohyun berkata kepada Hyuk-jin, kakak, kristal itu atau apapun, akankah itu membuat kita sangat lelah? Dan apa sesulit itu untuk menyelesaikannya? Hyuk-jin menjelaskan, kristal bening itu berhubungan langsung dengan Clear Dungeon. Karena langkah terakhir dalam Rai Dungeon, mungkin ada semacam jebakan. Jadi dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang harus kita persiapkan. Namun ada masalah lain yang harus kita selesaikan dulu. Dan tak lama kemudian kelompok Johuan memasuki jalur yang sama dengan yang dimasuki Hyuk-jin. Setelah itu layar sistem muncul. Ada player baru yang masuk. Karena ada lebih dari 5 peserta, zona aman sementara telah dihapus. Setelah melihat layar sistem muncul, Sunhwa dan Yohyun terkejut. Apa? Zona aman menghilang. Sementara itu sembari memegang pedangnya, Hyuk-jin berkata, cepat bangunlah. Sekarang kita harus melawan mereka. Dan tak lama kemudian kelompok Johuan telah sampai di tempat Hyuk-jin beristirahat. Lalu dengan senyum psikopat ia berkata, kau belum menyelesaikan jalur ini Sun Bae. Saat kau bertindak dengan penuh percaya diri, aku pikir kau akan melewatinya dengan mudah. Tapi ini cukup mengecewakan. Apa kau tahu Sun Bae? Hyuk-jin menanggapi, tidak perlu kecewa karena aku sudah menunggumu. Dan aku sudah menduga kau bakal berbuat seperti ini. Johuan dengan santainya berkata, lagi dan lagi kau bertindak seperti sok tahu. Ya ampun, kau lemah sekali Sun Bae. Dan setelah itu Johuan langsung menyerang Hyuk-jin. Namun Hyuk-jin dapat menahan serangan dari Johuan. Lalu di saat serangannya ditahan, Johuan berkata, setidaknya kau harus sedikit rendah hati. Terutama kalau kau sadar kau akan mati di tanganku. Dengan tatapan seriusnya Hyuk-jin berkata, memangnya kau bisa membunuhku? Dasar kau sampah. Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Kris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa kembali. Bye bye.